Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang untuk berdiri. Nyanyian Siarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu NKI nomor 257, bait 1 dan 3. Dalam dosaku tenggelam, jauh dari daratan, hatiku sangat cemas, putus pengharapan. Tuhan dengarlah seruku untuk keselamatan. Dari jahatku segera diangkatkan. Kasih Tuhan, angkat daku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan, angkat daku, tak lain sebab saja kasih Tuhan. Tengoklah kepadaku, hai kamu yang tenggelam, yang mau selamatkan dikau dengan pengasihan. Segala ombak lautan turutlah perintahnya. Sekarang pintalah keselamatan. Kasih Tuhan, angkat daku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan, angkat daku, tak lain sebab saja kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa,
Tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu NKI nomor 199, bait 1 dan 2. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tangguh, marilah lekas, daripada dosa sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau. Bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sewa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku pergi kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andi Gunawan. Kita menyanyikan lagu NKI nomor 148, bait 1 dan 3. Tinggal sertaku, hari telah senja, makin gelap ya Tuhan, tinggallah dikala hilang pertolongan pun, Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan, Kaulah ku genggam. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, oleh karena Tuhan terus menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terutama Engkau menjaga dan melindungi kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama beribadah dan menyatukan hati dan iman kami dalam doa syafaat kami. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah kami yang ada, Presiden Jokowi bersama dengan wakil dan para menteri dan semua aparat negara, dari pusat sampai ke seluruh daerah. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mengaruniakan hati yang takut akan Tuhan, supaya dengan penuh tanggung jawab mereka boleh melaksanakan tugasnya. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan hikmat dan kuasa, sehingga mereka bijak di dalam mengambil segala keputusan di berbagai bidang untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk usaha penanggulangan pandemi COVID-19 yang ada. Kiranya Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para medis yang bertugas. Bahkan setiap rakyat kami dengan penuh kesadaran kami mengambil bagian untuk mendukung akan hal ini, sehingga semakin hari semakin lebih baik. Dan akhirnya kami boleh mendapatkan
pertolongan dan kesembuhan, bahkan kelepasan daripada pandemi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk suasana, situasi, kondisi daripada bangsa dan negara kami pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau campur tangan supaya negara kami boleh tetap aman, kami boleh tetap dapat bekerja dengan baik, melayani dengan baik, kami boleh hidup penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menentukan segala sesuatu dan campur tangan di dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau ada kelompok-kelompok yang mempunyai niat yang jahat, kami berdoa Tuhan patahkan semuanya itu. Kami berdoa supaya setiap niat dan usaha baik daripada setiap rakyat kami dan pemimpin kami, itulah yang akan terlaksana bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk penginjilan yang dilakukan di tengah-tengah negara dan bangsa kami, baik secara pribadi maupun melalui lembaga-lembaga gereja kami. Kami boleh dengan setia memberitakan Injil dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia di seluruh penjuru tanah air kami. Biar Engkau berkati para hamba Tuhan, majelis dan setiap jemaat. Di tengah-tengah zaman yang sulit ini kami tetap dapat beribadah, melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan dengan baik. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk jemaat kami ya Bapa. Khususnya kami mau mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk anak Brenda Hernawan. Kiranya Engkau berkati anak ini Tuhan di dalam pertumbuhannya, baik secara fisik, di dalam kerohanian, di dalam pengetahuan dan dalam kepribadiannya. Dia boleh bertumbuh menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tri Oktora Boru Samosir. Kami menyerahkan saudara kami ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik dan memberkati pekerjaannya sehari-hari. Demikian pula sebagai seorang istri, seorang ibu, boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, bagi suami dan anaknya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan saudara kami Matias sebagai suami dan kepala daripada keluarga. Tuhan memberikan hikmat di dalam memimpin keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Yosefin Sukam. Kami menyerahkan kehidupannya secara pribadi maupun pekerjaannya sehari-hari, Tuhan berkati. Demikian pula kami menyerahkan bersama-sama dengan suaminya, kami menyerahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Engkaulah yang senantiasa hadir menjadi pemimpin, menjadi kepala yang melindungi dan memberkati rumah tangga ini, sehingga mereka boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera berkat daripada Tuhan senantiasa. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi keinginan, rencana bagi masa depannya, Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan yang akan memberkatinya. Demikian pula kami berdoa untuk Bapak Pit Buntaran. Kami menyerahkan kehidupannya sehari-hari, pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan yang campur tangan. Engkau berkati juga bersama dengan istri dan putranya. Rumah tangga ini kami persembahkan di dalam tangan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk Ibu Grace Sugandi yang berulang tahun. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati saudara kami ini Bapa. Berikanlah umur yang panjang dan kesehatan yang baik. Sukacita senantiasa daripada Tuhan bersama suami dan anak-anaknya. Kami menyerahkan keluarga ini kepada Tuhan. Dengan segala usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Jikalau ada kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami ingat untuk putranya Andrew yang sedang dalam pengobatan batu saluran kencing. Kami berdoa kiranya Engkau campur tangan supaya melalui pertolongan dan berkat Tuhan ia boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
kami juga berdoa menyerahkan keluarga Bapak Johnson Silalahi dan keluarga Rianto. Kami bersyukur untuk buah kandungan bagi keluarga ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati ibu dan bayi di dalam kandungannya. Biarlah janin boleh bertumbuh dengan sehat dan sempurna, dan pada waktunya boleh melahirkan dengan selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk seorang jemaat kami yang sedang di dalam proses melamar pekerjaan di Bank Indonesia. Kami bersyukur untuk tes tahap 1 dan 2 dia sudah lulus, dan nanti pada esok hari akan tahap yang ketiga yang terakhir. Kami menyerahkan sepenuhnya saudara kami ini kepada Tuhan. Biarlah apa rencana Tuhan yang baik baginya akan terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan yang menyempurnakannya, dan Tuhan yang mengabulkan yang baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang baik, Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau berkati pendidikan anak-anak kami, Engkau berkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, gracious Lord, lead me on. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu NKI nomor 285, bait 1 dan 2, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang keji suci dan bersih. Berikanlah apimu.
Mintalah, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Amin. Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia, dan mengaruniakan hikmat dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja, yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa di dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap seseorang yang jatuh ke dalam dosa? Bagaimana saudara dan saya harus bersikap terhadap orang yang jatuh ke dalam dosa? Mungkin perselingkuhan, mungkin hamil di luar nikah, mungkin korupsi, penggelapan, lalu dipecat, dan sebagainya. Saudara-saudara, mungkin itu adalah teman di gereja kita. Mungkin dia adalah tetangga kita.
Mungkin dia adalah teman kerja kita di kantor, atau bahkan mungkin itu adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana saudara bersikap? Kadang-kadang kita melihat ada orang yang menunjukkan sikap prihatin atas kejatuhan itu. Tapi tidak jarang juga ada orang yang merasa senang melihat orang lain jatuh. Ada orang yang kemudian cepat-cepat menghukum, tetapi ada juga yang mau mengampuni. Ada orang yang membiarkan dia di dalam kejatuhannya dan tidak peduli. Tetapi ada juga orang yang mau mendampingi dia, membimbing dia, menopang dia untuk bangkit dari kejatuhannya. Saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab ini kita melihat bahwa ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Mereka menyeret dan membawa wanita ini kepada Yesus yang sedang berada di dalam bait Allah. Alkitab mengatakan dari pagi Yesus sudah datang ke bait Allah untuk mengajar firman Tuhan kepada banyak orang. Saudara-saudara, mengapa mereka membawa perempuan ini ke hadapan Yesus? Apakah mereka mempunyai motivasi yang baik supaya Yesus mendidik wanita ini? Bukan. Kita melihat bahwa mereka datang dengan tujuan yang negatif. Alkitab dengan jelas dalam pasal 8 ayat 6 mengatakan bahwa karena mereka mau mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh alasan untuk menyalahkan Yesus. Saudara-saudara, mereka melihat ada perempuan yang jatuh dalam dosa, lalu mereka membawanya kepada Yesus, tetapi dengan motivasi yang jahat. Yaitu apa, saudara? Untuk mencari alasan menyalahkan Yesus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga ketika Yesus muncul di tengah-tengah zaman yang gelap itu, lalu Yesus dengan firman-Nya yang penuh kuasa, yang sangat menusuk hati orang banyak. Yesus dengan penuh kuasa di dalam menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Alam pun taat kepada Kristus. Sehingga membuat orang banyak pada zaman itu menjadi begitu heboh. Mereka berduyun-duyun mencari dan mengikut Yesus. Popularitas Yesus semakin tinggi. Dan itu berarti menjadi ancaman bagi pemimpin agama zaman itu. Popularitas mereka semakin menurun dan jabatan secara keagamaan terancam. Itulah sebabnya saudara-saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-6, sengaja mereka membawa wanita ini ke hadapan Yesus supaya Yesus memberikan suatu jawaban, dan jawaban itu akan dijadikan alasan untuk menyalahkan Yesus. Saudara, kalau Yesus mengatakan ya, sesuai dengan hukum Taurat, ambillah batu dan lemparilah wanita itu sampai mati sebagai hukuman, maka perkataan Yesus itu bisa disalahkan juga. Mereka akan berkata, Yesus, bukankah engkau mengajar untuk mengampuni 70 kali 7 dan seterusnya? Engkau mengajar betapa besarnya kasih Allah Bapa untuk manusia, pengampunan dan sebagainya. Sekarang engkau menyuruh untuk melempari batu sampai mati. Betapa kejamnya engkau. Kalau Yesus menyuruh untuk mentaati Taurat, Yesus akan disalahkan. Kalau Yesus mengatakan lepaskanlah perempuan itu, jangan menghukum dia, itu pun akan disalahkan. Mereka lebih mempunyai kekuatan lagi, dengan gampang membawa Yesus kepada pengadilan agama, bahwa Yesus menentang hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang berdosa itu hanya dijadikan objek, dijadikan alat untuk mencapai tujuan mereka, tujuan yang diinginkan, yaitu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi mereka,
untuk memuaskan ambisi mereka terhadap jabatan dan kekuasaan, mau bahkan secara rohani pun mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada juga orang Kristen yang bersikap demikian, yang merasa senang dengan kejatuhan orang lain, apalagi itu adalah musuhnya, apalagi itu adalah saingannya. Ketika ada orang yang jatuh, mereka justru merasa senang, berteriak di dalam hatinya, dengan syukur di dalam hatinya, menikmati kejatuhan orang lain dan menjadikan sebagai objek untuk melampiaskan segala emosinya. Itulah saatnya dia mendapatkan kesempatan. Orang yang jatuh itu dijadikan gunjingan, gosip untuk melecehkan orang itu. Ia mempunyai kesempatan untuk mencaci maki, menghina, kesempatan untuk melecehkan orang lain. Ada orang yang menghakimi dan menghukumnya, dan ada orang yang menepuk dada dan bersyukur seperti orang Farisi, karena dia merasa puas bahwa dirinya lebih benar, lebih baik, lebih suci, lebih bersih, dan tidak seperti orang berdosa itu. Saudara-saudara, ada banyak orang juga kadang-kadang tidak ada rasa prihatin dan simpati, atau ingin menolong dan membangun orang yang jatuh itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus yang sangat berbeda. Dia adalah Allah yang suci, yang menjelma menjadi manusia. Yesus mempunyai sikap yang luar biasa. Ketika orang banyak menggebu-gebu membawa orang berdosa itu sesuai dengan hukum Taurat Musa, ia patut dilempari batu sampai mati. Yesus kemudian dicatat dalam bagian ini. Yesus mengatakan kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara-saudara, ternyata harapan mereka meleset. Yesus tidak menjawab ya, dan Yesus juga tidak menjawab tidak kepada hukum Taurat. Yesus memberikan jawaban yang lain di dalam hikmat daripada Allah. Yesus menunjukkan kebenaran yang lebih tinggi daripada segala sesuatu. Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, dialah yang boleh mengambil batu untuk melempari wanita ini. Artinya, Yesus tidak menentang dan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi Yesus menegakkan kebenaran yang hakiki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita melihat bahwa Yesus mengajak orang banyak itu untuk mengoreksi, memeriksa diri masing-masing, untuk menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak lebih baik daripada perempuan itu. Siapapun yang di dalam dunia ini, Yesus dengan perkataan itu ingin supaya mereka berubah sikap. Bukan hanya bisa melihat kesalahan orang lain, menunjuk dosa dan kesalahan orang lain, tetapi Yesus mengajak mereka untuk cobalah engkau jujur dan periksalah dirimu di hadapan Tuhan. Jikalau ada di antara kamu yang tidak bersalah dan berdosa dan melanggar akan hukum-hukum Tuhan, engkau layak untuk mengambil batu dan melempari perempuan ini sampai mati. Saudara-saudara, Yesus tidak ingin supaya kita saling menghakimi dan menghukum. Melainkan Yesus mengajarkan supaya orang banyak, termasuk saudara dan saya, melihat kejatuhan orang lain di dalam dosa dengan kacamata kasih, sehingga kita dapat memahami akan kelemahan dan kejatuhannya, lalu kemudian kita bisa mengampuninya. Dan yang terpenting adalah membimbing orang itu untuk bangkit dan berjalan di dalam kebenaran. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 11, Aku pun tidak menghukum engkau,
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, sikap dan teladan daripada Yesus harus menjadi bagian daripada hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika engkau menemukan di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di mana engkau bergaul tetanggamu, ataupun di dalam perusahaan kamu dan dimanapun di dalam rakyat kita ini. Ketika engkau menemukan ada orang yang walaupun mungkin kelihatannya beragama dan beriman, ternyata dia terperosok jatuh begitu dalam di dalam kejahatan dan dosa. Yesus mengajarkan satu kalimat. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, ini ada dua segi, yaitu bahwa Yesus memberikan pengampunan yang tulus dan sepenuhnya kepada perempuan yang sepatutnya menerima hukuman mati. Dan yang kedua, Yesus mengharapkan supaya perempuan yang sudah diampuni itu mau bertobat dari dosa-dosanya sehingga hidupnya mengalami pemulihan. Amin. Saudara-saudara, inilah sikap daripada Tuhan. Inilah sikap yang seharusnya saudara dan saya miliki ketika kita menjumpai bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan kita, yang kita cintai, yang menjadi belahan jiwa kita, yang menjadi bagian daripada hidup kita yang terdekat. Yesus mengajarkan, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan bagi saudara dan saya dari perikop ini ada 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, kita melihat betapapun besarnya dosa dan pelanggaran kita, Allah berkenan mengampuni kita. Amin. Saudara-saudara, luar biasa sekali bahwa contohnya adalah perempuan berzina yang secara hukum Taurat, hukum Allah yang diberikan kepada umat Allah sepatutnya dilempari batu sampai mati. Jadi dosa ini bukanlah dosa yang ringan, walaupun tidak ada dosa yang berat dan ringan. Dosa yang saya maksudkan adalah yang patut dijatuhi hukuman mati. Tetapi dosa yang seperti itu pun Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara-saudara, yang pertama kita melihat betapapun besarnya dosa, kejahatan, pelanggaran, kejatuhan kita begitu dalam, betapa najis dan kotornya, betapa rusaknya hidup kita, betapa luar biasanya kebencian yang bisa diberikan oleh manusia kepada kita. Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara-saudara, saya mengutip dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Ketika itu umat Israel yang dikasihi oleh Allah, sebagai biji mata Allah, yang dicintai begitu rupa, yang digambarkan seperti kekasih daripada seorang pria, dari seorang wanita, cinta yang begitu dalam kepada umatnya. Tetapi pada zaman Nabi Yesaya, umat itu masih menyelenggarakan ibadah secara formalitas, tetapi sesungguhnya hidup mereka sudah membelakangi Tuhan. Sampai-sampai Tuhan mengatakan, untuk apa korbanmu yang begitu hebat, ibadahmu yang begitu luar biasa kamu tunjukkan di dalam bait suci, tetapi ternyata hatimu jauh daripadaku, tanganmu penuh dengan dosa dan kejahatan. Tetapi di dalam pasal 1 ayat 18, Tuhan Allah mengatakan kepada umat yang dicintainya, yang sudah mengkhianati dia, yang sudah berbalik belakang kepadanya, yang munafik di dalam ibadah tetapi hidupnya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kesediaan daripada Tuhan yang luar biasa. Sampai di dalam kitab Hosea, kalau saudara membaca, seperti seorang yang sudah meninggalkan suaminya, lalu kemudian melacurkan diri. Lalu Tuhan mengatakan kepada Nabi sebagai perlambang daripada cinta kasih Allah. Tuhan mengatakan, pergilah engkau, temuilah istrimu yang telah menjadi pelacur itu, dan ambillah dia kembali menjadi istrimu. Luar biasa kasih daripada Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 di dalam perjanjian baru mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Betapapun besar dosa dan kesalahan kita, jikalau engkau dan saya mempunyai hati yang mau datang kepada Tuhan dengan tulus, yang mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kita dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Alkitab mengatakan, Tuhan akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Saudara-saudara, saya teringat ketika saya praktek di sebuah gereja ketika masih kuliah. Saya praktek di sebuah gereja. Dan pada waktu itu sedang terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Yaitu apa, saudara? Anak kandung daripada pendeta hamil. Sedangkan dia masih mahasiswa, mahasiswi dan belum menikah. Anak perempuannya hamil. Lalu kemudian menjadi heboh di dalam satu jemaat yang besar dan juga terutama kepada majelis. Saudara-saudara, ketika membahas hal ini di dalam rapat majelis, terjadilah 2 blok. Ada yang mau menerima, mengampuni dan mengurusnya. Ada yang mengatakan itu sangat memalukan kita, itu sangat menajiskan, itu sangat menodai gereja kita. Tidak bisa, harus dikeluarkan daripada gereja ini. Saudara-saudara, setelah rapat begitu panjang lebar, lalu kemudian pendetanya mengatakan, bukan semata-mata karena dia adalah putri saya, tetapi sesuai dengan hakikat daripada gereja, sesuai dengan ajaran firman Tuhan, saya akan membimbing anak saya dan pacarnya itu, dan saya akan memberkati mereka, dan saya akan membawa mereka kepada Tuhan supaya hidup mereka dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, beberapa kali saya menemukan hal yang sama. Ada jemaat, ada orang yang sudah terlanjur hamil, dan mereka datang kepada pendeta mengaku dengan tulus. Saudara-saudara, apakah gereja melayani lalu kemudian seperti ada yang mengatakan itu adalah dosa, kenajisan, mengotori gereja, jemaat kita harus dibuang, harus dikasih disiplin. Disiplin ya, tetapi jangan membuangnya. Karena apa, saudara? Mereka akan pergi ke rumah ibadah A, B, C, D, E, dan hanya formalitas, dan akhirnya mereka hilang daripada Tuhan. Saudara-saudara, apakah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita sebagai umat Allah, sebagai gereja? Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang sehat. Karena sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada orang benar dan tidak ada orang sehat. Itu kata Alkitab firman Allah. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Semuanya telah jatuh di dalam dosa. Dan Yesus katakan, aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku datang untuk mencari orang yang sesat. Aku mencari orang yang salah, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka bertobat dari hidupnya yang salah, supaya mereka dituntun untuk kembali kepada jalan yang benar, supaya hidup mereka dipulihkan. Amin.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama, Allah membenci dosa, tetapi Ia mencintai orang berdosa. Amin. Tuhan digambarkan oleh Yesus seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, Bapa yang mencintai anak-anaknya, yang begitu merasa terluka ketika anaknya pergi meninggalkannya, yang terhilang dan melakukan banyak kesalahan dan kejahatan. Bapa yang rindu supaya anaknya kembali dan diampuni dan diperbaharui dan dibangkitkan kembali kehidupannya, dituntun kembali untuk dipulihkan hidup dan masa depannya. Amin. Saudara-saudara, yang pertama adalah betapa besarnya dosa dan pelanggaran kita, Allah berkenan mengampuni kita. Ada orang yang mengatakan kasih dan keselamatan Allah lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Kecuali orang yang menentang, kecuali orang yang tidak mau menerima Kristus, kecuali orang yang menolak urapan dan kerja Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan, yang menuntun dia kepada keselamatan kepada Kristus. Yang pertama, betapa besarnya dosa dan pelanggaran kita, Allah berkenan mengampuni kita. Yang kedua, dari perikop ini kita diajarkan bahwa Allah menghendaki supaya saudara dan saya juga mengampuni sesama kita. Amin. Yesus tidak berkenan engkau membawa saudaramu untuk dijatuhi hukuman mati. Yesus tidak menghendaki supaya orang-orang Farisi, pemimpin agama zaman itu, membawa umatnya untuk dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yesus inginkan saudara dan saya melihat orang jatuh itu dengan kacamata kasih Allah, yang merindukan yang dikatakan oleh Alkitab, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Amin. Yesus ketika 1 ekor domba itu hilang daripada 100 ekor itu, hanya satu masih punya 99 ekor, hanya 1%. Tapi Alkitab mengatakan Yesus meninggalkan dalam perumpamaan itu 99 ekor yang di dalam kandang ditinggalkan, lalu ia pergi mencari 1 ekor yang hilang itu. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya kita juga saling mengampuni. Kita lihat Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Alkitab mengatakan bahwa jikalau engkau tidak mau mengampuni suamimu, jikalau engkau tidak mau mengampuni istrimu, jikalau engkau tidak mau mengampuni anakmu, jikalau engkau tidak mau mengampuni temanmu di gereja, jikalau engkau tidak mau mengampuni temanmu, tetanggamu itu, Tuhan Allah Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni engkau. Saudara, memang bukan karena pengampunan kita kepada orang lain, lalu Allah mengampuni kita. Tetapi maksudnya barang siapa yang sudah berjumpa dengan Kristus, barang siapa yang sudah berjumpa dengan Allah yang penuh dengan kemurahan dan kasih, ketika pengampunan yang begitu hebat mengalir dalam hidup kita, maka ketika ada orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita, kita dimampukan oleh kasih daripada Allah itu untuk mengampuni mereka. Amin. Saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau tidak mau mengampuni istrimu, suamimu, anakmu, tetanggamu yang bersalah kepada kamu, Allah Bapa juga di sorga tidak akan mengampuni engkau. Karena apa, saudara? Sebenarnya orang itu belum mengalami pengampunan dan keselamatan daripada Allah. Atau mungkin dia mengeraskan hatinya, tidak mau menuruti akan tuntunan daripada Roh Kudus.
Saudara-saudara, kita melihat Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka Tuhan Yesus katakan, enggak usah teruskan ibadahmu itu, persembahanmu, korbanmu di mezbah itu. Tinggalkanlah dulu, kembalilah kamu dahulu, berdamailah dengan saudaramu itu, lalu baru engkau kembali untuk mempersembahkan korban. Yesus mengajarkan kepada umat Tuhan pada masa itu. Engkau datang beribadah kepada Tuhan. Engkau datang dengan membawa persembahan yang paling hebat kepada Allah. Mempersembahkan korban yang paling hebat di atas mezbah. Tetapi engkau sadar dan tahu jelas ada sesuatu ganjalan di dalam hati seseorang terhadap engkau. Maka Yesus katakan, tidak perlu kamu teruskan ibadahmu. Tidak ada gunanya kamu beribadah jikalau engkau tidak mau membereskan masalahmu dengan saudaramu itu. Saudara-saudara, Allah menghendaki supaya setiap orang Kristen, anak Tuhan, umat Allah, yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau memperkenankan hati Tuhan, ia harus bersedia di dalam kuasa dan kasih daripada Allah mengampuni setiap orang yang bersalah dan melukai hatinya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ada ayat yang mengatakan, jikalau 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam doanya, apapun yang diminta tentunya di dalam kebenaran Tuhan akan dikabulkan. Jika ada suami istri yang sudah saling mengampuni, jika ada orang tua dan anak yang sudah membereskan persoalan mereka, ada perusahaan yang sudah memperbaiki, mendamaikan segala perselisihan di dalamnya. Jikalau ada keluarga yang sepakat di dalam damai dan kasih pada Allah, ketika mereka berdoa memanggil nama Yesus, maka Tuhan Yesus katakan, doamu akan didengar oleh Bapa. Saudara, saya ingat sekali ketika saya melayani satu gereja di Jawa. Pada waktu itu saya baru datang kira-kira 1-2 bulan. Lalu saya sedang besuk dengan seorang ibu, kami berlima ke rumah-rumah, ke rumah sakit. Lalu saya katakan kepada ibu ini, Bu, saya senang sekali lihat anak ibu. Di tengah-tengah kesibukannya kuliah dengan tugas-tugas, buat paper, buat skripsi segala macam, dia begitu rajin menyempatkan diri untuk melayani Tuhan di komisi pemuda. Hampir tiap hari dia menyempatkan diri untuk datang menyelesaikan pelayanan-pelayanan di gereja. Saudara-saudara, ketika saya mengatakan demikian, wajah daripada ibunya ini tidak cerah sumringah, tapi mukanya muram. Lalu dia katakan, iya Pak, betul. Tetapi saya pedih hati saya. Di rumah sudah 2 tahun tidak tegur sapa dengan adik perempuannya. Masalahnya sebenarnya sepele Pak. Tapi dia begitu marah, dia begitu dendam, dia begitu kesal dan menyimpannya di hatinya. Sudah hampir 2 tahun dia tidak pernah mau bertegur sapa dengan adik perempuannya. Wow, saya terkejut sekali. Ada orang Kristen yang pergi ke gereja, setia melayani Tuhan, nampaknya begitu hebat sekali pelayanannya di dalam gereja. Tapi di rumah dia tidak mau mengampuni, tidak mau tegur sapa dengan adik perempuannya. Dan ini kenyataan. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana Yesus mengatakan, jikalau engkau berangkat pergi ke dalam bait suci dan membawa korban persembahanmu, dan engkau teringat sesuatu yang belum beres dengan seseorang, tinggalkanlah dulu. Pulanglah engkau dan berdamailah dengan dia. Baru engkau datang untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, kiranya saudara dan saya
mau melembutkan hati kita. Betapapun besarnya dan luka itu begitu luar biasa menusuk hati kita, tetapi di dalam kasih dan kuasa Tuhan, dan kita mau taat kepada perintah Tuhan, kita lepaskan pengampunan kepada mereka. Karena apa, saudara? Ketika engkau menyimpan amarah, dendam, kebencian, bukannya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirimu sendiri. Ketika engkau melepaskan pengampunan kepada sesamamu, maka engkau akan menjadi begitu lega. Engkau mendapatkan perkenan daripada Allah, dan Allah akan campur tangan dalam hidupmu, dan engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Allah menghendaki supaya kita meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara, artinya pengampunan dari Allah menuntut kita untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Pengampunan daripada Allah menuntut setiap orang untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, mengapa? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya potensi itu sudah ada di dalam diri kita. Ada orang yang mengatakan, waduh, saya nggak bisa lepas, saya tidak bisa meninggalkan hidup lama saya, dan seterusnya. Saudara-saudara, apakah perintah Tuhan ini tidak bisa kita lakukan? Ketika Yesus katakan kepada perempuan ini, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Sesungguhnya bisa. Kenapa bisa? Karena potensi itu sudah ada di dalam diri setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menerima Kristus. Sudah berkali-kali kita mendengarkan firman Tuhan, barang siapa yang menerima Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah manusia baru sesuai dengan citra Allah yang sudah memiliki kemampuan dan kuasa untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara, ada benih ilahi dalam hidup kita. Natur kita sudah dirubah. Alkitab mengatakan bahwa kuasa dosa, kuasa iblis, belenggu kejahatan itu di atas kayu salib Kristus sudah dipatahkan di dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus daripada kematian yang menanggung hukuman dosa membuat kuasa dosa itu sengatnya sudah dipatahkan. Bahkan Alkitab mengatakan, Roh Kudus yang adalah Roh Allah diutus untuk mendampingi saudara dan saya setiap hari, setiap saat, setiap detik. Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus mendampingi engkau dan saya ketika kita menghadapi pencobaan, godaan, ketika kita mengalami kesulitan dan kelemahan, ketika kita bingung untuk memilih apa yang benar dan apa yang salah, maka Roh Allah yang mendampingi kita itu akan memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Nah, saudara, yang pertama adalah potensi itu ada dalam hidup saudara dan saya, orang-orang yang telah ditebus dalam Kristus. Yang kedua, bahwa sesungguhnya hidup dalam kebenaran akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Jikalau engkau dan saya mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, jikalau kita mau menyerahkan hati dan pikiran dan hidup kita, mau taat kepada kehendak Tuhan, tidak lagi berjalan menurut kemauan dan nafsu kita sendiri, maka saudara dan saya akan menikmati bukan hidup yang penuh dengan persoalan, bukan hidup yang penuh dengan air mata, bukan hidup yang penuh dengan sakit penyakit, bukan hidup yang penuh dengan kekurangan. Yesaya 48 ayat 18. Jikalau engkau memperhatikan firman-Mu Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu
akan berlimpah-limpah dalam hidupmu, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti sungai yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Damai dan sejahtera Allah akan melingkupi hidupmu dan hidupku jikalau kita belajar untuk dengar-dengaran dan taat kepada Allah. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa hidup dalam kebenaran adalah hidup yang berkenan kepada Allah dan hidup yang diberkati oleh Allah. Amin. Ketika engkau dan saya menutup hati kita, menuruti nafsu kita, menutupi pikiran kita, dan menolak kebenaran firman Tuhan, engkau dan saya hidup menurut kemauan kita sendiri, maka semuanya itu membawa kita kepada segala hal-hal yang buruk sebagai akibat daripada keras hati dan keras kepala kita terhadap firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau engkau dan saya mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang selalu menuntun kita di jalan yang benar, yang selalu menuntun kita di dalam perbuatan yang baik, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Karena Mazmur pasal 128, Mazmur nomor 128 ayat 1 yang kita baca tadi. Berbahagialah, dalam bahasa aslinya, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ketika engkau dan saya mau melembutkan hati kita untuk dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan berkenan di hati Tuhan dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah hati dan hidup setiap kami. Kuasa daripada firman-Mu menjangkau kehidupan kami, memporak-poranda segala keinginan dan hati kami dan jalan hidup kami yang tidak berkenan. Kami boleh mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu NKI nomor 64 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Berlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Amin. Doksologi dilanjutkan dengan pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Almasih
Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tunduk kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja ini, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Kepadamu Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang teri